صنف هذا الكتاب سمعنا الشيخ عبد القادر آل جيلاني شيخ بن محمد بن عبد الكريم السماني المدني شيخ بن المدني شيخ محمد عبد الكريم بن سلوى بن عبد البدري شيخ زين بن عبد الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita sama-sama disahkan Allah dan banyak umur sudah bisa menyebutkan. Man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isaatu wa man abbara min bisatil ihsani lahi ilaihi lam yusmit ija asa'a. Halaman 13 ya, jilid 2 13 jilid 2 tangahan. Siapa-siapa berbicara daripada hampir, siapa-siapa berbicara daripada hamparan kebaikan, berbicara nih kebaikan, niscaya mendiamkan akan dia oleh kejahatan. Dan siapa-siapa bicara daripada hamparan kebaikan Allah, berbicara tentang kebaikan Allah ya, kepadanya niscaya tiada diam ia apabila jatuh kepada kejahatan. Jadi ada muzakarahan tentang kebaikan Allah Ta'ala, ada jatuhnya kepada kejahatan. Orang alim itu terbagi kepada dua. Pertama, orang yang masih terdinding daripada memandang Allah. Inilah yang terbanyak. Mereka menghuraikan ilmu pengetahuan dengan lancar dan lancang. Kayak orang ceramah, lancang. Bagi siapa yang mau mengambil pengetahuan daripadanya, huraiannya itu supaya dapat pula ia menyesuaikan dengan amal perbuatannya. Tetapi jika terjatuh kepada maksiat, ia sangat malu terhadap orang yang mendengari nasihat-nasihat dan peringatan yang disampaikannya, karena ia masih memandang dirinya dan ilmu pengetahuan yang diuraikannya itu dipandangnya daripada dirinya, dan ia masih terdinding dengan Tuhannya. Kata anak murid gini aja, nah itu supan ngarannya Allah. Iya. Nah, itu terdinding lagi dalam Tuhan. Kedua, orang yang telah terbuka hijabnya ini, dia membantangkan ilmu pengetahuan kepada manusia.
tidak lagi menilik daripada dirinya. Tetapi semuanya itu dipandangnya kebaikan daripada Allah kepadanya. Kawan untuk ilmu itu, nah itu ngarannya dipandangnya itu kebaikan Allah. Nah, kalau kita nuntut ilmu dan kau menyampaikan ilmu, seandainya Allah pada memberi dakwah. Nah, ada si hijab tadinya, inya menyampaikan ilmunya dan disampaikan. Ada ini, kada ini pertolongan Allah. Jadi beda. Dia tidak tertahan dan tiada merasa malu jika ia terjatuh kepada maksiat. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaisu sarat tanwir wa sarat ta'bir. Mendahului cahaya hukama akan perkataan mereka, maka sekira-kira jadilah cahaya sampailah ibarat. Hukama itu apa? Hukama ahli hikmah, itu orang yang kenal dengan Allah. Cahaya pengenalannya telah memancar dan cemerlang mendahului daripada perkataannya. Maka apabila ia akan bernasihat dan menguraikan ilmu pengetahuan yang ada pada batinnya, terlebih dahulu ia berhadap kepada Allah dan minta pertolongan daripadanya agar apa yang disampaikannya itu dapat dipahami dan diterima oleh orang yang mendengarnya, sehingga mereka dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat daripadanya. Itu. Hanya satu lagi dengan guru-guru dia. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidzalik. Nah, berpandai itu musannifnya, kita membacakan dia. Nah, jadi sama-sama belajar. Nang gurunya itu musannif. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidzalik. Amin. Jadi yang melajari kitab bukan, tapi pengarang kitabnya ini. Sama-sama belajar. Kada merasa guru sama pada belajar juga daripadanya, supaya kita bermanfaat sabaratan. Jadi nama pandai itu anak guru pengarang kitabnya. Kullu kalami ya baruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraj. Tiap-tiap perkataan yang keluar sedang atasnya pakaian hati yang bersih, di tempat keluarnya tampaklah ia kata-kata yang keluar daripada hati yang bersih dan suci daripada kotoran. Memancarkan ia akan cahaya dan membukakan tutupan hati sehingga mudah diterima oleh orang yang mendengarnya. Cahayanya ini kita ada melihat Allah Nabi tadi. Man udina lahu fit ta'biri fa uhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa-siapa diizinkan baginya dalam berbicara pandai, niscaya dimengerti oleh tiap-tiap orang yang mendengar. Nyaman orang memaham mendengar huraiannya dan dizahirkan kepada mereka isyaratnya. Orang yang diizinkan Allah dalam berbicara, yaitu menuturkan ilmu pengetahuan yang terbit daripada hati yang ikhlas lillahi ta'ala.
Nah kayak kitab Jurumiyah kan. Ada memadakan dan dianggap di banyu lamunya tinggalan berarti kada ikhlas, lamunya timbul berarti ikhlas. Dianggap di banyu dari timbul. Ada hanyut lah. Jurumiyah. Jadi dia guru dia namanya apa gurunya itu alim nahwu. Jadi menghafal Jurumiyah. Insyaallah itu alim nahwu. Al-kalamu wal deh orang bahari-bahari kaleh apa lagi ada kita ada paham apa itu supaya alim nahwu kan al-kalamu wal maafun jalim apa separuh deh Pondok apa lagi? Pondok Pondok apa? Nah itu. Maka herannya apa tadi? Nah jadi di pengetahuan yang terbit di hati ikhlas lillahi ta'ala. Orang-orang bahari ikhlas, jadi kitab-kitabnya itu beratus tahun tetap dibaca karena ikhlas. Kalau nya nang kada ikhlas dia nang buku PPS. Terus setiap tahun diganti, matematika ganti ulang, tahun ganti. Kalau nya orang ikhlas berapa ratus tahun tetap dibaca. Dan mudahan izin dan memohon izin serta pertolongannya dalam mengharap keridhaan Allah. Rubbama barazatil haqaiqu maksufatal alwari idza lam yu'zam laka fiha bil izhari. Boleh jadi kezahiran hakikat itu tertutup cahaya apabila engkau tidak mendapat izin daripadanya dengan menzahirkannya, meskipun yang dihuraikan itu yang benar-benar, tetapi dalam membicarakannya itu belum mendapat izin, belum dapat izin dari Tuhannya, maka apa tuh? Hirannya itu tidak mencahayakan dan tidak pula memberikan pengertian, lalu ditolak saja oleh orang yang mendengarnya dan tak ada lah manfaatnya. Nah, kita langsung kalau misalnya Allah wa nafa'na ya, wa nafa'na bihi, mudah-mudahan memberi manfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Itu kan kita jadi belajar tuh minta, mohon lawan Tuhan manfaat. Ibaratuhu wallahu a'lam. Saub indah lagi. Nah, kalau bagi saya juga lah, cukup nih. Ada anak kakak. Sudah lah. Lama 5. Bagi dulu kitabnya. Halaman 5 di bawah. Nanti berkatnya kita. Berkatnya. Dari ini kayaknya ada berkat. Halaman 5 bawah. Adapun qadar fardu ain ini apa nih? Dalam teruslah ilmu dalam nih. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin itu yakni ilmu tasawuf, maka itu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir aman ya kita, aman yang zahir namanya sudah di dalam tuh wujud
daripada pasat rusak, dan sejahtera daripada yang membatalkan, seperti sembahyang daripada yang membatalkan pahalanya. Seperti bahwasanya seorang apabila sembahyang ia serta riya atau ujub atau sum'ah atau kibir atau barang sebagainya, maka membatalkan ia akan sawab sembahyang, pahala sembahyang. Pahala juga tapi kadar banyak. Sakadar khusyuknya, sakadar ingatnya. Jadi ya Ustaz, waktu takbiratul ihram barang khusyuk, Allahu Akbar, aku sembahyang itu Pak. Yang lainnya tuh udah kemana-mana lagi. Itu barang lamunya Allahu Akbar sembahyang apa aku lah. Nah itu tadi lalu sembahyang apa aku yuk. Nah itu ada lalu. Nah, membatalkan ia sawab sembahyang, yakni pahala sembahyang itu kadar pahala sedikit pahalanya karena ada usul. Adapun yang jadi midan bagi ilmu tauhid ialah akal yang ada di kepala kita, dan yang jadi sayyidan apa? Jadi sayyidan bagi ilmu fikih ialah seluruh anggota tubuh kita. Lamunya tauhid di kepala, lamunya midan adalah apa mim bukan sin. Midan bagi ilmu fikih ialah seluruh anggota tubuh kita. Midan tuh lapangan, medan perang, ya, tempat. Jadi medan perang, tempat lah. Tempat bagi ilmu fikih ialah seluruh anggota tubuh kita. Dan jadi midan bagi ilmu tasawuf ialah hati. Nah, kalau tauhid kepala, kalau tubuh fikih, kalau ilmu tasawuf hati kita. Dan dengan ilmu tauhid yang mempergunakan akal kita, dan disuruh kita menjadi pandai dan cerdas dengan sekira-kira mensahkan akan iman kita, dan dengan ilmu fikih yang mempergunakan segenap anggota disuruh taat, berbakti dengan berperangai yang baik. Dan dengan ilmu tasawuf yang mempergunakan hati kita, maka disuruh hati kita berbudi tinggi dan besar ilmunya dan baik perangainya, zahir dan batin. Syahdan. Dan pada di dalam dada manusia ada sapotong daging. Jikalau baik daging itu, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik pula. Dan begitu pula sebaliknya, apabila daging itu rusak atau binasa, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Minta. Karena hati kita berulang balik. Ada sakumpal daging. Jadi sayyidut ta'am lahmun. Sayyidut ta'am lahmun. Pemimpin makanan itu daging. Nah jadi daging itu nyaman kok berarti. Ini tulisannya ini. Oleh karena daging itu adalah hati yang sering berbolak-balik, sebentar berganti, sebentar begitu.
Pula seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah mimbar, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dan bahwasanya di dalam tubuh itu ada sepotong daging. Ayo baik, ia niscaya baik pula anggota tubuh. Seterusnya. Dan apabila rusak, niscaya rusak pula anggota tubuh seterusnya. Itu ialah hati. Diriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari itu ngarang sidin Muhammad bin Ismail. Muslim itu Muslim bin Hajjaj. Syahadan. Sedang udah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.